Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kasus pandemi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara belum menunjukkan tren menurun. Bahkan ada kecenderungan pergerakan pertambahan warga tertular virus semakin tidak terkendali. Data terakhir pada Minggu 14 Februari menyebutkan kasus aktif di kabupaten itu tertinggi sekaltim, yaitu sebanyak 2.685 kasus. Berikut informasinya. Penyebaran virus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus aktif tertinggi di Kalimantan Timur, yakni sebanyak 2.685, disusul Balikpapan 1.616 kasus, dan Bontang 1.147 kasus. Lantaran itu, Satgas COVID-19 Kukar kini berjuang keras menurunkannya. Upaya PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah diterapkan, termasuk juga meminta warga agar tetap berada di rumah saja pada hari Sabtu dan Minggu. Operasi arus keluar masuk Kukar juga dikontrol, petugas dari Dishub, Satpol PP bersama Polri dan TNI dikerahkan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara di pintu-pintu masuk Kota Tenggarong. Ini sebenarnya perintah dari satuan atas, ya, baik TNI maupun Polri. Jadi kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari Sabtu dan Minggu. Kegiatan dimulai dari pukul 08.00 sampai jam 16.00, sip pertama. Kemudian sip kedua jam 16.00 sampai jam 20.00. Dan ini dilaksanakan secara gabungan, baik itu TNI, Polri, Satpol PP, kemudian dinas. Pemeriksaan kendaraan di jalur 2 pekan tadi, terlihat petugas menghentikan mobil dan sepeda motor. Mereka menanyakan arah tujuan dan jika hanya jalan-jalan disarankan untuk kembali berada di rumah saja. Petugas mengingatkan warga kalau penyebaran virus corona sudah semakin tinggi dan mengancam seluruh warga. Membatasi aktivitas keluar masuk kendaraan atau orang yang dari Samarinda ke arah Tenggarong yang tidak ada tujuannya emergensi, kita kembalikan. Kemudian yang dari dari Tenggarong mau ke Samarinda yang tidak ada tujuannya yang pasti juga kita kembalikan kalau hanya sekedar jalan-jalan. Nah, ini untuk menjaga situasi saat ini, yaitu paling tidak untuk mencegah mengurangi adanya penyebaran pandemi COVID-19. Petugas menempati 3 pos yang disiapkan di jalan pintu masuk Kota Tenggarong. Sementara para pengendara umumnya menerima kebijakan itu walau harus disuruh pulang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kasus ledakan disertai kebakaran galangan kapal di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Samarinda, memakan 3 korban jiwa. Ketiga mayat itu ditemukan tim SAR mengapung di Sungai Mahakam dengan kondisi sebagian tubuh sudah tak utuh lagi. Berikut informasinya. Dahsyatnya ledakan di galangan kapal Barokah milik PT Barokah Galangan Perkasa masih diselidiki pihak kepolisian. Setidaknya saksi mata mendengar ada 6 kali ledakan disertai semburan api menjulang dan barang-barang berterbangan. Kuat dugaan ledakan terjadi lantaran tangki berisi minyak yang terbakar. Sejak kejadian pada Kamis 11 Februari 2021, tim SAR gabungan sudah menemukan 3 jasad di sepanjang Sungai Mahakam. 3 mayat itu teridentifikasi bernama Suwardi, 37 tahun, Gunawi, 52 tahun, dan Tumiran Murholis, 58 tahun. Ketika ditemukan dan dievakuasi tim SAR, terlihat jasad ketiga korban ada yang tidak utuh lagi. Diduga akibat terkena ledakan besar saat berada di lokasi. Tim SAR sudah menyerahkan mayat ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani untuk diambil pihak keluarga. Total korban yang diledakkan itu berapa total Pak telah berhasil dibantu evakuasi oleh Basarnas dan tim? Iya, total korban berjumlah 3 orang.
Baik, saat ini kondisi korban di MD Pak ya? Iya. Dan kemudian diserahkan kemana Pak? Iya, untuk keseluruhan korban kami sudah serahkan sudah evakuasi ke RSUD Samarinda untuk dilakukan visum dari pihak RSUD maupun dari pihak kepolisian. Dalam hal ini Inavis. Baik Pak, Bagaimana hasil penyelidikan pihak kepolisian belum ada hasilnya, namun pihak perusahaan memastikan ketiga korban yang meninggal dunia bukanlah karyawan mereka, tapi karyawan dari subkontraktor yang bekerja di galangan kapal itu. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Organisasi Massa Kerukunan Keluarga Besar Makassar, Kalimantan Timur atau KKBM Kaltim punya nahkoda baru dalam musyawarah wilayah yang berlangsung di sebuah hotel di Samarinda. Jawad Sirajudin terpilih menjadi ketua berpasangan dengan Abrianto Amin sebagai sekretaris. Orang-orang dari Makassar, Sulawesi Selatan menyebar sampai ke pelosok kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Timur. Mereka yang hidup dalam perantauan dibutuhkan peranannya dimanapun sekarang mereka tinggal. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pekan ini, organisasi bernama Kerukunan Keluarga Besar Makassar Kaltim menggelar muswil atau musyawarah wilayah. Pada muswil yang berlangsung di sebuah hotel itu, akhirnya terpilih Jawad Sirajudin menjadi ketua. Dia didampingi oleh Sekretaris Abrianto Amin. Jawad Sirajudin dikenal sebagai seorang politisi yang kini duduk menjadi anggota DPRD Kaltim. Sedangkan Abrianto Amin lebih dikenal sebagai aktivis lingkungan. Karena memang harus sebuah organisasi kemasyarakatan ormas itu harus terdaftar di Kesbangmas, supaya bisa tercatat, bisa terpantau. KKBM adalah organisasi berbasis suku yang berafiliasi kepada induknya KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Sofyan Hasdam. Sofyan hadir pada acara muswil KKBM bersama sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Pak Haji Jawad yang terpilih sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Besar Makassar, Kalimantan Timur, serta seluruh jajarannya. Semoga KKBM bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa membangun Kaltim dan membangun Indonesia. Dan kita juga ucapkan selamat kepada Pak Sofyan Hasdam yang beberapa waktu lagi akan menyelenggarakan musyawarah wilayah KKSS. Semoga siapapun yang terpilih dia menjadi bagian dari elemen yang membangun Kaltim dan membangun Indonesia. Terima kasih terakhir sama pemerintah dan sama pribadi kepada seluruh warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang bersama-sama selama ini membangun Kaltim dan menciptakan iklim yang kondusif untuk Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pengadilan Negeri Tenggarong mengadili sopir truk pembawa kayu dari Kutai Barat.
Saat ditangkap, sopir truk menunjukkan dokumen kayu yang belakangan diketahui ternyata surat itu palsu. 3 orang ditangkap, tapi hanya 1 tersangka bernama Bardi yang diadili. Kasus-kasus ilegal logging masih terjadi di Kalimantan Timur. Buktinya di Pengadilan Negeri Tenggarong kini sedang berlangsung persidangan kasus kayu ilegal. Dengan tersangka Bardi, seorang sopir truk yang ditangkap di Lokulu, Kutai Kartanegara. Cerita penangkapan itu terjadi bulan Agustus 2020 lalu. Saat itu, menurut keterangan, ada 5 truk dari Kutai Barat konvoi mengangkut kayu menuju Samarinda. Ketika berada di Jembayan Lokulu, Kutai Kartanegara, kelima truk itu dihentikan dan ditangkap oleh Gakum KLHK, wilayah Kalimantan Seksi Wilayah 2 Samarinda. Namun hanya 2 orang sopir yang ditangkap karena menunjukkan dokumen kayu yang diduga palsu. Dari pengembangan dugaan dokumen palsu itu, kemudian diketahui ada oknum pengusaha berinisial EC yang menjadi otak dari aksi ilegal tersebut. 3 orang dijadikan tersangka, tapi sayangnya kasus yang sampai di Pengadilan Negeri Tenggarong hanya 1 orang tersangka. Tersangka yang diadili hanya Bardi, sedangkan sopir lain bernama Mahyudin dan aktor intelektual perekayasa dokumen berinisial EC tidak diketahui rimbanya. Dalam hal ini si pelaku menggunakan itu berdasarkan suruhan dari pemilik CP yang sudah diketahui, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saat ini belum dilakukan pemeriksaan ya. Belum dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik CP tersebut. Kan informasi dari klien kami itu sebenarnya pada saat itu ada 5 unit yang berkonvoi, tetapi yang ditangkap hanya 2. Sementara 5 unit berkonvoi ini adalah 1 dokumennya sama. Nah ini yang tentu saja akan menjadi tantangan kami untuk menggali fakta-fakta dalam persidangan berikutnya. Bagi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kutai Barat, persidangan menjadi janggal lantaran aktor intelektual tidak ikut diadili. Mereka meminta perhatian aparat hukum agar tidak pilih kasih, di mana orang yang menjadi aktor intelektual justru tidak diadili. Dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kutai Barat, karena ini sebenarnya peristiwa sebagaimana diterangkan saksi tadi, bahwa itu peristiwa illegal logging itu adalah berasal dari Tubar. Nah, kebetulan sopir adalah datang ke kantor kami meminta bantuan, ya kami akan berikan bantuan semaksimal mungkin. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 kali berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen rapid test dan antigen di Pelabuhan Samarinda, membuka mata semua pihak mulai maraknya modus kejahatan terkait virus corona di Indonesia. Kasus ini bukan hanya di Samarinda, tapi juga di kota-kota lainnya. Sudah 2 kali jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Samarinda membongkar adanya praktik pemalsuan dokumen perjalanan. Sejak pemerintah memberlakukan persyaratan keluar kota, setiap orang wajib melengkapi diri dengan dokumen kesehatan tidak tertular virus, aksi pemalsuan langsung terjadi di mana-mana. Kejadian pemalsuan tidak hanya terjadi di kota Samarinda, tapi juga terbongkar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan kota-kota lainnya. Modusnya nyaris sama, daripada mengurus dokumen resmi yang membutuhkan waktu lama, dokumen palsu lebih cepat dan lebih murah. Kasus terakhir terbongkar pada Rabu 10 Februari. 3 orang pelaku terdiri dari 2 orang pemesan dokumen palsu dan 1 orang penerbitnya ditangkap Polsek kawasan Pelabuhan. 2 pemesan dokumen antigen palsu rencananya akan melakukan perjalanan ke Parepare, Sulawesi Selatan. Kelas 2 Samarinda terkait dengan kasus rilis hari ini
kami sampaikan sebelum menjawab pertanyaan saudara tadi adalah bahwa dasar hukum kami Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia melakukan validasi terhadap dokumen kesehatan pelaku perjalanan adalah yang pertama Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 283 tentang protokol pelaku perjalanan tahun 2020. Kemudian Surat Edaran Satgas Penanggulangan COVID-19 Nasional nomor 7 tahun 2021. Di situ diamanatkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia harus melakukan screening atau penilaian terhadap pelaku perjalanan dengan cara menilai atau memvalidasi surat keterangan kesehatan yang dibawa oleh calon pelaku perjalanan, baik di pelabuhan ataupun di bandara udara. Nah, disampaikan kepada media bahwa tujuan screening Tersangka A yang menerbitkan surat antigen palsu adalah seorang honorer di sebuah rumah sakit. Dia mendapatkan upah Rp150.000 untuk setiap pencetakan dokumen palsu dan perbuatan itu baru dilakukan sekitar 9 kali. Urusan ini juga Pak, ada yang lebihnya masalahnya kan saya kan kerja di klinik. Ada berapa kali sudah Pak bikin? Oh, nggak salah Pak, yang antigennya 3, yang rapidnya 6. Dapat upah berapa Pak? Hah? Berapa Pak satu surat? Saya tidak pernah bayar itu matok harga nggak pernah ya? Tapi biasanya dikasih berapa? Jadi hitungannya apa? Dari semua itu saya dapat hanya uang 700.000. Itu terserah dia ngasih berapa. Masih ya, Pak? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.